Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach Part 4. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, gak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Eksekusi Rukia juga dihadiri pemimpin tertinggi Gote 13 yang sekaligus Kapten Divisi 1, yaitu Genryusai Shigekuni Yamamoto. Selain Gote 13 dan Onmitsu Kido, masih ada satu organisasi lain yang bernama Kido Corps yang ahli dalam menggunakan mantra Kido. Kido Corps biasanya bertugas dalam perawatan barier, Senkaimon, dan penyegelan. Pasukan Kido Corps menyiapkan eksekusi Rukia dan melepaskan segel Sokyoku. Sokyoku lalu berubah menjadi bonek raksasa yang menyerang Rukia. Tiba-tiba Ichigo yang sudah menyelesaikan latihan Bankainya datang dan menghadang serangan Sokyoku dengan Zangetsunya. Ichigo bisa terbang karena menggunakan mantel bernama Tentoken dari klan Shihoin, klannya Yoruichi. Shihoin adalah salah satu dari 4 klan bangsawan tingkat tinggi di Soul Society. Setelah itu muncul Ukitake yang juga membawa peralatan dari klan Shihoin. Kapten Ukitake dan Kapten Shunsui menggunakan benda itu bersama-sama untuk menghancurkan Sokyoku. Ichigo lalu menghancurkan tiang Sokyoku untuk membebaskan Rukia. Setelah itu, Ichigo melemparkan Rukia pada Renji yang baru saja datang. Ichigo meminta Renji untuk membawa kabur Rukia. Letnan Divisi 2, Marechio Omaeda, Letnan Divisi 4, Isane Okatetsu, dan Letnan Divisi 1, Chojiro Sasakibe, lalu mengejar Renji tapi dihadang dengan cepat Ichigo yang sudah bisa menggunakan Shunpo. 3 letnan ini melepaskan Shikainya, tapi Ichigo justru dengan cepat bisa mengalahkan mereka bertiga. Byakuya tidak tinggal diam dan bertarung melawan Ichigo. Sentaro tiba-tiba dihajar Kapten Divisi 2, Soifon. Ukitake mencoba menghampiri anak buahnya, tapi dihadang Yamamoto. Yamamoto marah dengan Ukitake dan Shunsui sebagai kapten tapi berani melanggar peraturan. Shunsui lalu membawa lari Ukitake yang diikuti Nanao dari belakang. Di Bukit Sokyoku, Soifon ganti menghajar Kiyone. Saat Kiyone akan dibunuh, tiba-tiba seseorang datang dengan cepat dan membawa Soifon pergi. Soifon terkejut, ternyata dia adalah Yoroichi. Isane yang pingsan terkena serangan Ichigo bangun di atas ikan parimanta yang bernama Minazuki. Minazuki adalah bentuk Shikai dari Zanpakuto milik Unohana. Minazuki mengeluarkan para Shinigami dari perutnya yang sebelumnya tergeletak di Bukit Sokyoku. Di dalam perut Minazuki, orang-orang yang di dalamnya akan disembuhkan. Shunsui dan Ukitake sudah dihadang Yamamoto lagi. Yamamoto hanya mengeluarkan reatsunya saja, tapi Nanao yang seorang letnan bahkan tidak bisa bernafas dan ambruk. Shunsui lalu membawa Nanao pergi ke tempat yang jauh dengan Shunpo-nya agar aman dari pertarungan mereka. Akademi Shin-O adalah akademi yang didirikan Yamamoto. Shunsui dan Ukitake adalah lulusan pertama dari sana yang berhasil menjadi kapten. Yamamoto sudah menganggap mereka berdua seperti anak sendiri, tapi mereka malah mengkhianatinya. Yamamoto mengaktifkan Shikainya yang bernama Ryujin Jaka. Ryujin Jaka membakar semua benda di sekitarnya yang tidak diragukan lagi itu adalah Zanpakuto tipe api terkuat sepanjang sejarah di Soul Society. Ukitake mengeluarkan Shikainya yang bernama Shogyo no Kotowari. Shunsui juga ikut melepaskan Shikainya, Katen Kyokotsu. Keduanya adalah Zanpakuto ganda. Di posisi Yoroichi, dia sedang bertarung melawan Soifon. Komandan Onmitsu Kido juga merangkap jabatan sebagai Kapten Divisi 2 di Gote 13. Posisi ini sebelumnya dipegang Yoroichi, tapi sekarang dipegang Soifon. Di Onmitsu Kido terdapat 5 divisi dan divisi terkuat adalah pasukan hukuman. Pasukan hukuman muncul secara tiba-tiba di sekitar Yoroichi. Tapi sebagai Shinigami tercepat di Soul Society, Yoroichi dengan sangat cepat berhasil mengalahkan pasukan hukuman. Soifon lalu mengeluarkan Shikainya yang bernama Suzumi Bachi. Suzumi Bachi memberikan sengatan pada tubuh Yoroichi. Titik sengatan akan memberikan mark. Jika mark pada Yoroichi terkena sengatan Suzumi Bachi di titik yang sama, maka Yoroichi akan mati. Yoroichi sudah mendapatkan banyak mark di tubuhnya. Di Onmitsu Kido, selain ahli dalam Boho, mereka juga harus ahli dalam Hakuda. Bela diri tangan kosong Shinigami, seperti Taijutsu. Soifon lalu mengeluarkan teknik tingkat tinggi Shunko berelemen angin. Shunko menggabungkan teknik fisik Hakuda dan teknik sihir Kido. Soifon terkejut melihat Yoroichi yang lebih ahli menggunakan Shunko daripada dia. Yoroichi mengaktifkan Shunko elemen petirnya dan menunjukkan serangan dahsyatnya. Yoroichi memberitahu Soifon bahwa dia masih terlalu dini untuk menggunakan teknik Shunko. Soifon teringat masa lalunya. Klan Von adalah klan bangsawan tingkat rendah. Karena prestasinya, Soifon terpilih menjadi salah satu bodyguard Yoroichi. Soifon sangat mengagumi Yoroichi dan ingin selalu bersamanya. Tapi sayangnya, suatu hari Yoroichi menghilang tiba-tiba meninggalkan semua kewajibannya dan Soifon merasa dikhianati.
Soifon melancarkan serangan Sunko-nya tapi bisa dihentikan Yoroichi. Yoroichi memuji Soifon karena dia sekarang sudah bertambah kuat. Di tempat lain, Iba dan Ikkaku bukannya bertarung tapi malah mabuk-mabukan. Iba dulunya adalah senior Ikkaku di divisi 11, karena itu mereka dekat. Kembali ke Bukit Sokyoku, Byakuya mengeluarkan Shikai-nya Senbon Zakura tapi berhasil dihancurkan Ichigo dengan teknik Getsuga Tensho-nya. Byakuya lalu melepaskan Bankai-nya Senbon Zakura Kageyoshi yang menciptakan banyak bilah pedang yang berbentuk seperti bunga sakura. Ichigo mencoba menyerang Byakuya tapi Senbon Zakura Kageyoshi juga bisa menjadi perisainya. Senbon Zakura Kageyoshi menyebar dalam skala luas yang menyerang Ichigo dari mana saja yang membuat Ichigo kewalahan. Ichigo lalu mengaktifkan Bankai-nya Tensa Zangetsu yang bentuknya justru mengecil dari bentuk Shikai-nya. Tapi langkah Shunpo Ichigo menjadi jauh lebih cepat. Byakuya lalu mempercepat serangannya untuk menyerang Ichigo dari segala arah, tapi serangannya justru berhasil dihancurkan balik Ichigo. Tensa Zangetsu memadatkan semua kekuatan Ichigo yang menjadikannya lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, Byakuya menunjukkan mode lain dari Bankai-nya yang bernama Senkei. Di mode Senkei, kelopak bunga sakura akan berubah menjadi ribuan pedang yang mengurung Ichigo dan Byakuya di ruang tertutup. Ichigo kesulitan melawan Byakuya di ruangan ini. Byakuya lalu menggunakan salah satu pedang untuk menusuk kaki Ichigo dan menyerang bahunya dengan mantra Hado. Byakuya pun melancarkan serangan akhirnya pada Ichigo. Tapi tiba-tiba tubuh Ichigo dikendalikan Holo Ichigo. Holo Ichigo dengan mudah menebas Byakuya. Holo Ichigo menunjukkan kekuatan Bankai yang sebenarnya dan mengeluarkan Getsuga Tensho hitam yang berhasil memberikan banyak luka pada tubuh Byakuya. Ichigo lalu menghancurkan topeng Holo dan mengambil alih tubuhnya. Ichigo dan Byakuya tidak bisa berdiri lebih lama lagi dan mengeluarkan kekuatan terakhir mereka. Mode Senkei lalu berubah ke mode Suke Hakuteiken. Di mode ini ribuan pedangnya berubah menjadi sayap yang memperkuat pedangnya berlipat-lipat. Ichigo menggunakan semua Reiatsunya yang tersisa untuk melancarkan Getsuga Tensho. Serangan mereka berdua sangat kuat yang memberikan getaran di seluruh bukit. Zanpakuto Byakuya hancur dan dia mengakui kekalahannya lalu pergi. Semua teman Ichigo yang datang melihat pertarungan Ichigo mengucapkan selamat atas kemenangan Ichigo. Di markas Sentral 46, Kapten Hitsugaya berada di sana bersama dengan lettannya, Rangiku, tapi sayangnya pintu masuk tertutup rapat dan tidak ada jawaban. Hitsugaya lalu menghancurkan pintunya dan masuk ke dalam. Sentral 46 terdiri dari 40 orang bijak dan 6 hakim. Merekalah yang menentukan hukum di Soul Society, termasuk hukuman untuk para penjahat. Bahkan para kapten divisi di GOT 13 tidak bisa membantah keputusan Sentral 46. Saat masuk ke dalam ruang rapat Sentral 46, Hitsugaya dan Rangiku terkejut melihat semua orang di Sentral 46 telah dibunuh. Setelah itu, Kira muncul di hadapan mereka dan dia lari. Kira memberitahu Hitsugaya bahwa Hinamori dalam bahaya dan Hitsugaya putar balik mencari Hinamori. Rangiku lalu bertarung melawan Kira. Kira melepaskan Shikai-nya Wabisuke untuk menyerang Rangiku. Kekuatan Wabisuke adalah menggandakan berat benda apapun yang disentuhnya. Semakin sering tersentuh akan semakin berat. Hinamori terkejut melihat semua orang di Sentral 46 yang telah mati. Ichimaru menemui Hinamori dan membawanya bertemu dengan Aizen yang selama ini ternyata masih hidup. Hinamori senang karena kaptennya masih hidup, tapi sayangnya Aizen justru menusuk Hinamori. Setelah itu muncul Hitsugaya yang kaget melihat Aizen masih hidup dan Hinamori yang tergeletak bersimbah darah. Aizen menyesal karena tidak menghancurkan tubuh Hinamori agar tidak ditemukan Hitsugaya. Hitsugaya benar-benar marah dan langsung mengeluarkan Bankai-nya, Daiguren Yorinmaru, yang membuatnya bergabung dengan naga esnya. Hitsugaya langsung menusuk Aizen, tapi yang ditusuk hanyalah ilusi dan Hitsugaya justru terkena tebasan kuat dari Aizen yang membuatnya terkapar. Setelah itu muncul Kapten Unohana bersama dengan Isane. Setelah meneliti mayat Aizen dalam waktu yang lama, Unohana menyimpulkan bahwa mayatnya adalah boneka dan Aizen sedang bersembunyi di Sentral 46. Aizen mengungkapkan rahasianya bahwa mayatnya bukanlah boneka. Semua ini adalah kekuatan dari Shikai-nya, Kyoka Suigetsu, yang menciptakan hipnotis sempurna untuk mengontrol semua panca indera target, termasuk bentuk, berat, rasa, dan bau. Dan syarat agar hipnotis bisa dijalankan adalah target harus pernah melihat pelepasan Shikai-nya setidaknya sekali, yang menjelaskan bahwa semua Shinigami di Seireitei telah dihipnotisnya, kecuali Tosen yang selalu menutup matanya. Di tempat lain, Renji sedang membawa kabur Rukia tapi dihadang Tosen. Sayangnya, Tosen sudah berada di pihak Aizen sejak lama. Setelah itu, Aizen dan Ichimaru berteleportasi dengan mantra Kido. Dan Tosen juga ikut berteleportasi membawa Renji dan Rukia. Mereka berteleportasi ke Bukit Sokyoku. Isane lalu menggunakan mantra Bakudo nomor 58, Kakushitsui Jaku, untuk melacak lokasi Aizen. Mantra Bakudo dan Hado biasanya diskalakan dari 1 sampai 99, di mana semakin tinggi angkanya akan semakin sulit dipraktekkan dan kekuatannya semakin mengerikan.
Isane melanjutkannya dengan mantra Bakudo nomor 77 Tentei Kura untuk berkomunikasi dengan semua Shinigami termasuk para Ryoka. Isane mengumumkan semua hal yang telah dilakukan Aizen selama ini di balik layar. Untuk Unohana, dia mengobati Hitsugaya dan Hinamori yang terluka parah. Di Bukit Sokyoku, Renji lalu menyerang Aizen dengan Zabimaru, tapi Aizen bisa menghentikannya dengan tangan kosong dan menghancurkannya. Ichigo lalu datang membantu Renji. Tapi walaupun begitu, Ichigo yang sudah menggunakan bankainya dengan mudah ditumbangkan Aizen dengan cepat bersama dengan Renji. Aizen menjelaskan pada Ichigo bahwa Shinigami bertarung menggunakan 4 teknik dasar, yaitu Zanjutsu, Hakuda, Hoho, dan Kido. Tapi Shinigami punya batasan dalam menggunakannya yang membuat mereka tidak bisa berkembang. Karena itulah Aizen berniat menghapus batasan itu dengan proyek yang bernama Holofication. Shinigami yang berubah menjadi Holo atau Holo yang berubah menjadi Shinigami. Sebelumnya, Holo Metastasia yang mempunyai kekuatan menghancurkan Zanpakuto dan merasuki Shinigami adalah salah satu Holo eksperimen Aizen. Di saat proyek Aizen hanya jalan di tempat, Kisuke Urahara justru bisa menciptakan Hogyoku sempurna. Hogyoku bisa menghilangkan batasan Shinigami dan Holo dengan mudah. Urahara berniat menghancurkan Hogyokunya yang berbahaya tapi tidak pernah bisa. Karena itu Urahara menyembunyikannya di Gigai spesial yang dipakai Rukia. Karena Gigai itu, Rukia terus-menerus kehilangan kekuatannya dan menjadi manusia. Aizen tiba-tiba diserang Komamura dari belakang. Komamura berniat mengeluarkan bankainya, tapi Aizen dengan cepat menggunakan Hado nomor 90, Kurohitsugi, tanpa perlu melafalkan mantra untuk mengalahkan Komamura. Aizen lalu melanjutkan ceritanya. Di saat Aizen mengetahui Hogyoku ada pada Rukia dan dia ada di dunia manusia, Aizen langsung membunuh semua orang di Sentral 46 dan menggunakan Shikai-nya, Kyoka Suigetsu, untuk membuat semua orang di Sentral 46 seolah masih hidup. Aizen menggunakan kekuasaan Sentral 46 untuk memberikan perintah penangkapan Rukia di dunia manusia dan menghancurkan Gigai-nya. Aizen berniat menggunakan kekuatan Shokyoku untuk mengambil Hogyoku yang ada di dalam tubuh Rukia, tapi sayangnya gagal. Aizen lalu menggunakan metode lain. Di markas Sentral 46 terdapat tempat terlarang bernama Dairei Shokairo, gudang yang menyimpan semua pengetahuan dan sejarah Soul Society. Di sana Aizen membaca penelitian Urahara tentang teknik menanam benda asing pada jiwa dan sekaligus menemukan cara untuk mengambilnya. Aizen lalu mengambil Hogyoku dalam tubuh Rukia. Setelah mendapatkan Hogyoku, Aizen meminta Ichimaru Gin untuk membunuh Rukia, tapi Byakuya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rukia. Setelah itu, Yoroichi dan Soifon dengan cepat menodongkan senjatanya pada Aizen. Ragiku juga sudah menodongkan senjatanya pada Gin untuk tidak bergerak. Tak lama setelah itu, para Shinigami bermunculan mengepung Aizen. Sayangnya, Gargantua, gerbang dimensi Holo, muncul di langit yang memperlihatkan banyak Menos. Menos menggunakan Negation pada Aizen, Ichimaru, dan Tosen. Negation adalah sinar yang digunakan Menos untuk menyelamatkan rekan Holonya. Karena sudah di dalam sinar itu, para Shinigami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah kepergian Aizen, Divisi 4 lalu mengobati para Shinigami yang terluka. Byakuya yang masih terluka lalu mengungkapkan rahasianya kenapa dia mengadopsi Rukia. Dulu Byakuya punya istri bernama Hisana yang juga kakak kandungnya Rukia. Hisana hidup miskin di Rukongai bersama Rukia yang masih bayi. Tapi hidup mereka susah dan Hisana terpaksa meninggalkan Rukia. Setelah Hisana menjadi istri Byakuya, dia menyesal meninggalkan adiknya. Dalam keadaan sakaratul maut, Hisana meminta Byakuya untuk mencari dan menjaga adiknya. Setelah menemukan Rukia, Byakuya pun mengangkatnya sebagai adik. Tapi para bangsawan klan Kuchiki tidak senang dengan keputusan Byakuya sebagai ketua klan, tapi sudah 2 kali menjalin hubungan dengan orang dari Rukongai. Byakuya yang sudah melanggar hukum bangsawan lalu pergi ke makam orang tuanya dan berjanji akan menegakkan hukum. Saat Rukia dijatuhi hukuman mati, Byakuya bingung harus memilih antara menyelamatkan Rukia atau menegakkan hukum. Untungnya Ichigo sudah menyadarkan Byakuya dan meminta maaf pada Rukia. Beberapa hari kemudian, Rukia meminta maaf pada Ganju dan Kukaku atas apa yang terjadi pada Kaien Shiba, dan mereka berdua memaafkannya karena sudah tahu dari cerita Kapten Uhitake. Ichigo menemui Rukia dan mengajaknya kembali ke dunia manusia, tapi Rukia memutuskan untuk tinggal di Soul Society. Saat Ichigo akan kembali pulang, Uhitake memberikan Ichigo lencana Shinigami pengganti sebagai hadiah karena telah berjasa pada Soul Society. Dengan lencana ini, Ichigo resmi menjadi Shinigami dan diperbolehkan menjadi Shinigami kapanpun. Rukia berterima kasih pada Ichigo karena telah menyelamatkannya. Buat Ichigo, dia hanya membalas jasa Rukia yang telah menyelamatkan keluarganya dulu. Dan bahkan dia bisa menolong banyak orang sejak menjadi Shinigami. Ichigo dan teman-temannya pun masuk ke Senkaimon. Setelah sampai di dunia manusia, Ichigo dan teman-temannya dijemput Urahara bersama dengan para pegawainya. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Oke, sekian dulu alur cerita Bleach Part 4 atau part terakhir dari Soul Society Saga.
Video selanjutnya, Bleach akan memasuki arc baru dan saga baru. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.